Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delvis ya. Kali ini kita akan melanjutkan kajian perbincangan kita ya, bedah buku Belajar Ilmu Tauhid dari titik nol ya, episode yang ke-8. Kemarin kita membahas tentang salah satu tokoh imam ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada bagian ini seperti yang sudah saya janjikan pada video sebelumnya, kita akan membahas tentang tafsir hadis 73 golongan ya. Oke. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, kemudian juga At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, dari Abu Hurairah yang menjelaskan mengenai karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, terjemahnya seperti ini. Kaum Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan dan kaum Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Nah, para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul menjawab, mereka adalah orang yang berpegang pada apa yang aku dan para sahabatku pegang ya. Nah, jadi redaksi apa yang orang yang berpegang pada apa yang aku pegang itu kan kemarin kita bahas ya, ma'ana alaihi wa ashabihi. Nah, kemudian dalam redaksi lain juga ada ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, Sunan At-Tirmidzi kitab Al-Iman an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bab ma ja'a fi iftiraqi hadihi al-ummah. Nomor hadisnya itu adalah 2565 ya. Nah, dalam menafsirkan hadis di atas ya, hadis yang mengatakan tadi Yahudi 71 golongan, kemudian kaum Nasrani 72 golongan dan umat Nabi itu 73 golongan, itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menukil beberapa pendapat para ulama berikut. Nah, pendapat pertama ya, menurut Syihab Al-Hafazi dalam kitabnya Nasim Ar-Riyad, menjelaskan bahwa yang dimaksud satu golongan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dijelaskan pula dalam kitab Hasiyah Sanwani ala Mukhtasar Abi Jamroh bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok Asy'ari dan para imam ulama karena Allah telah menjadikan mereka sebagai hujjah atas makhluknya dan orang-orang awam berpegang kepadanya. Mereka inilah yang dimaksud dalam hadis, umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Nah, yang kedua adalah menurut Imam Abu Mansur bin Thohir At-Tamimi. Beliau menceritakan panjang lebar tentang hal ini. Nah, lengkapnya begini ya, Rasulullah dalam keterangan hadisnya tidak bermaksud menerangkan kelompok-kelompok yang berbeda dalam pendapat fikih, tetapi beliau mencela orang-orang yang menyalahi kebenaran dalam hal teologi. Nah, karena orang berbeda dalam hal teologi telah mengkafirkan satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu hadis di atas harus dipahami sebagai perbedaan pendapat dalam ilmu tauhid. Nah, pada akhir masa sahabat telah terjadi perbedaan teologi dipelopori Ma'bad al-Juhani dan para pengikutnya. Setelah itu muncul perbedaan teologi sedikit demi sedikit hingga sempurna 73 golongan. Dan ke-73 adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok yang selamat. Nah, Hadratus Syekh kemudian juga menukil pendapat ulama yang mengatakan bahwa cikal bakal sekte-sekte yang tersesat itu antara lain Al-Khuriyah, Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, Murjiyah, Rafidhah, dan Jabariyah. Dari setiap sekte di atas terpecah menjadi 12 sekte, sehingga menjadi 72 golongan. Sedangkan menurut Ibnu Ruslan dikatakan bahwa ada pendapat yang mengatakan rinciannya yaitu 20 dari Rafidhah, 20 dari Khawarij, 20 dari Qadariyah, 7 dari Murjiyah, dan 1 golongan dari Najariyah. Walaupun mereka terbagi menjadi beberapa kelompok, tetapi dihitung sebagai satu kelompok. Dan 1 dari Haruriyah dan 1 kelompok dari Jahmiyah, 3 kelompok Karamiyah. Jumlah semuanya adalah 72 golongan. Nah, itu kata siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam karyanya ya, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi
maksud daripada 73 golongan ini ya, kata Syekh Hasyim Asy'ari setelah mengutip beberapa pendapat juga dari para ulama, itu yang pasti bukan perbedaan di dalam masalah fikih ya, khilafiyah. Nah, karena di karya beliau juga nih, di karya beliau yang lain itu dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i itu berbeda hampir dalam 5.000 pendapat katanya, tapi keduanya tidak pernah berselisih ya, tidak pernah berselisih dalam artian sampai konflik ya, tetapi ya sekadar perbedaan pendapat gitu. Nah, kalau dilihat dari pendapat-pendapat tadi yang disampaikan baik oleh Syihab Al-Hafazi, kemudian dalam Hasyiah Sanani ala Mukhtasar Abi Jamroh, kemudian Imam Abu Mansur bin Thohir At-Tamimi, jelas ya bahwa perbedaan golongan-golongan ini tadi ya disebutkan di dalam beberapa sekte, balik Al-Haruriyah, Al-Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidah dan Jabariyah. Bahkan pendapat ulama kan ada yang sampai memerinci seperti tadi, 20 dari Rafidah, 20 dari Khawarij, 20 dari Qadariyah, 7 dari Murji'ah, 1 dari Nazariyah dan sebagainya ya. Nah, artinya bukan perbedaan-perbedaan terutama dalam ranah fikih yang selama ini kerap kali ramai ya di masyarakat, bukan di sana gitu ya perbedaan, tapi ini benar-benar perbedaan akidah yang terletak pada apa? Pada hal-hal pokok ya. Karena apakah dalam akidah itu ada khilafiyah, ada untuk beberapa hal yang sifatnya adalah cabang ya, furu akidah. Nah, tapi kalau dalam usul akidah tidak boleh. Sama halnya seperti dalam syariat tidak boleh ya. Sholat 5 waktu itu tidak ada perselisihan, semua sepakat. Nah, dan itu tidak boleh ada perbedaan pendapat. Adapun tata caranya, nah itu ada perbedaan pendapat. Oke, jadi itu maksud daripada 73 golongan itu ya. Perinciannya seperti itu pendapat ulama. Mengapa kemudian kita harus mempertimbangkan pendapat ulama? Ya seperti itulah cara kita memberi maksud ya daripada suatu keterangan. Ketika ada hadis, maka terlebih dahulu harus kita lihat siapa nih ulama yang memberikan syarah atau memberikan penjelasan terhadap hal tersebut. Tidak boleh kita langsung mengambil satu hadis kemudian langsung kita jelaskan berdasarkan pendapat kita ya, karena dikhawatirkan itu akan terjebak pada kesalahan ya. Nah, itu tafsir hadis 73 golongan.